Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi pembelajaran kita. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang analisis statik, namun sekarang dengan menggunakan perangkat matriks. Pendekatan matriks ini sangat penting karena selain penggunaan matriks bisa membuat sistem persamaan kompleks tersusun lebih baik, pendekatan matriks juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya solusi unik dalam satu sistem persamaan. Dan tentunya teorema matriks dapat digunakan pula untuk menyelesaikan sistem persamaan khususnya dalam konteks ilmu ekonomi. Untuk itu pada sesi ini kita akan mereview beberapa konsep matriks berikut. Pada sesi selanjutnya kita kemudian akan mengaplikasikan teorema-teorema matriks untuk melakukan analisis statik. Matriks didefinisikan sebagai susunan atau struktur persegi empat yang terdiri dari kumpulan elemen serta diatur dalam baris dan kolom. Berikut ini adalah contoh-contoh matriks. Elemen matriks bisa berupa angka, simbol, atau ekspresi lainnya. Jumlah baris dan kolom dari setiap matriks tersebut menghasilkan dimensi matriks yang bersangkutan. Angka ini mewakili jumlah baris dari matriks-matriks, sementara angka ini mewakili jumlah kolomnya. Saat jumlah matriks sama dengan jumlah kolomnya, matriksnya kita namakan sebagai square matrix atau matriks persegi. Apa saja operasi dasar dalam matriks yang perlu kita ketahui? Operasi yang pertama tentunya adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika dimensinya sama. Perhatikan penjumlahan dua matriks 2 kali 2 berikut. Penjumlahan dilakukan antara dua elemen yang berada di posisi yang sama. 4 tambah 2, 9 tambah 0, dan seterusnya. Operasi kedua adalah perkalian skalar. Angka 7 ini yang dimaksud sebagai skalar atau angka tunggal. Setiap elemen dalam matriks tinggal dikalikan dengan skalar atau angka tunggal seperti contoh ini. Operasi ketiga adalah perkalian matriks. Perhatikan matriks A dan B ini. Untuk mengalihkan kedua matriks, jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris matriks B. Hasil kali matriks adalah matriks baru AB dengan elemen-elemen yang merupakan hasil dari penjumlahan hasil kali elemen-elemen yang bersesuaian. Dimensi matriks AB di sini mewakili jumlah baris matriks A dan jumlah kolom matriks B. Berikut adalah contoh operasi perkalian matriks. Elemen C11 pada matriks ini adalah hasil dari penjumlahan hasil kali elemen baris pertama matriks A dengan elemen kolom pertama matriks B. Sementara itu, elemen C12 adalah hasil dari penjumlahan hasil kali elemen baris pertama matriks A dengan elemen kolom pertama matriks B. Elemen C21 dan C22 dihasilkan dengan cara yang sama. Dua operasi khusus matriks berikut juga perlu diketahui. Matriks transpose adalah matriks yang dihasilkan dengan menukar elemen baris matriks dengan elemen kolomnya. Perhatikan matriks X dan A ini. Baris pertama matriks akan menjadi kolom pertama pada matriks transpose dan begitu pula sebaliknya. Sementara matriks inverse dirumuskan sebagai berikut. Nanti kita akan sampai ke cara penghitungan transpose kofaktor atau adjoint dan determinan matriks di akhir video ini. Matriks inverse ini jika dikalikan dengan matriks asalnya akan menghasilkan matriks identitas. Perkaliannya juga bersifat komutatif. Matriks A dikalikan dengan inverse-nya atau inverse matriks A dikalikan dengan matriks A akan sama-sama menghasilkan matriks identitas. Setelah memahami operasi dasar matriks, mari kita mulai menyusun sistem persamaan linear dalam bentuk matriks. Secara umum, sistem persamaan linear dalam bentuk matriks mengikuti formula berikut. Variabel X atau variabel yang nilainya kita cari dalam sistem persamaan adalah variabel endogen. Dalam bentuk matriks, variabel X ini disusun dalam sebuah vektor kolom atau matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Sementara itu, parameter-parameter yang diwakili huruf A adalah koefisien. Dalam sistem persamaan kita, koefisien melekat pada variabel endogen. Seluruh koefisien kemudian secara berurutan dikumpulkan ke dalam matriks koefisien. Terakhir, sistem persamaan linear mengandung konstan atau variabel eksogen yang nilainya tetap dan bukan berasal dari sistem persamaan.
Dalam persamaan matriks, keduanya dikumpulkan dalam vektor kolom juga, yaitu vektor atau matriks D. Dalam contoh sistem persamaan ini, kita dapat menyusun matriks variabel endogen, matriks koefisien, dan matriks variabel eksogen dan atau konstan dengan mudah. Elemen-elemen matriks A dan D sekarang tidak lagi berupa parameter, tetapi angka-angka. Maka, sistem persamaan matriks sekarang bisa dinyatakan sebagai berikut. Bagaimana dengan sistem persamaan pendapatan nasional ini? Masih ingat kan? Bagaimana menyusunnya menjadi sistem persamaan matriks? Untuk menghasilkan sistem persamaan matriks AX sama dengan D sebelumnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menemukan variabel endogen. Karena nilai pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, dan pajak adalah variabel-variabel yang nilainya dicari pada kondisi keseimbangan, ketiga variabel tersebut, Y, C, dan T, menjadi variabel endogen dalam sistem persamaan. Selanjutnya, kita susun ulang sistem persamaan. Seluruh variabel endogen dikumpulkan di sisi kiri persamaan dan disusun secara berurutan. Sisi kanan persamaan hanya diisi dengan variabel eksogen dan atau parameter konstan. Nah, sekarang kita dapat dengan mudah menuliskan sistem persamaan matriks, dimulai dari matriks variabel endogen, lalu matriks koefisien, dan matriks variabel eksogen dan atau konstan. Dalam sistem persamaan matriks, determinan matriks khususnya determinan matriks koefisien sangat penting untuk diketahui. Misalnya untuk menghitung matriks inverse yang dijelaskan sebelumnya. Determinan matriks 2x2 atau 3x3 biasanya dihitung dengan menggunakan aturan Sarus. Determinan matriks 2x2 ini dihasilkan dari selisih perkalian dua elemen diagonal matriks ini. Jadi 2x4 dikurangi 5x3. Familiar kan? Untuk matriks 3x3, caranya serupa. Seluruh elemen diagonal dikalikan, penjumlahan hasil kali elemen-elemen diagonal yang ke arah kanan dikurangi dengan yang ke arah kiri. Dengan aturan Sarus, determinan dirumuskan sebagai berikut. Determinan juga bisa dihitung dengan menggunakan metode ekspansi Laplace. Perhitungannya meliputi langkah-langkah berikut. Jika diketahui matriks A dan ekspresi determinannya berikut, elemen matriks minor adalah seperti ini. Untuk mengetahui minor M11 misalnya, kita tutup baris pertama dan kolom pertama matriks A. Kita hitung kemudian determinan dari elemen matriks yang tersisa. Perhitungan minor M22 juga sama, perhatikan. Dan contoh terakhir untuk minor M33, kita lakukan hal yang sama. Ini adalah contoh perhitungan minor untuk matriks A yang berisikan elemen angka. Berikutnya, kita menghitung kofaktor matriks. Matriks kofaktor pada dasarnya adalah matriks minor, namun dengan tanda berbeda pada beberapa elemennya. Untuk menentukan tandanya, kita tinggal jumlahkan baris dan kolom dari elemen yang bersangkutan. Hasilnya ganjilkah atau genap? Misalnya, kofaktor C12 ini adalah negatif dari minor M12 karena penjumlahan baris dan kolomnya menghasilkan angka ganjil. Secara umum, hubungan kofaktor dan minor matriks dirumuskan sebagai berikut. Jika hasil penjumlahan baris dan kolom ini bernilai ganjil, tanda elemen kofaktor dan minor akan berbeda. Tapi jika hasilnya genap, tanda keduanya akan sama. Kita bisa lihat misalnya pada C11, C13, dan C21. Ini contoh jika diketahui matriks minor berikut. Matriks kofaktornya akan seperti ini. Perhatikan elemen-elemennya yang memiliki tanda berbeda. Kalau sudah terbiasa, mestinya perbedaan tanda ini dapat diingat dengan mudah. Sekarang, langkah terakhir untuk menghitung determinan menggunakan ekspansi Laplace. Caranya adalah kita pilih baris atau kolom yang akan dijadikan sebagai basis ekspansi. Sebaiknya pilih baris atau kolom yang memiliki banyak elemen nol supaya determinan dapat dihitung dengan cepat. Misalnya pada matriks A ini,
kita pilih melakukan ekspansi pada baris ketiga. Formula untuk menghitung determinan jika baris ketiga sebagai basis ekspansi adalah sebagai berikut. Kita sudah mengetahui seluruh elemen baris ketiga matriks A. Sekarang tinggal mencari kofaktor baris ketiga. Dari matriks minor, kita fokus pula pada hasil perhitungan minor pada baris ketiga saja. Kofaktor baris ketiga sama dengan minor baris ketiga kecuali pada kolom kedua atau angka yang di tengah. Setelah mengetahui elemen matriks A dan kofaktornya pada baris ketiga, kita sudah bisa menghitung determinan matriks A. Ini adalah elemen baris ketiga matriks A dan ini adalah kofaktornya. Karena dua elemen baris ketiga matriks A adalah 0, kita sebenarnya tinggal mengalihkan elemen pertama matriks A dengan kofaktornya. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi ini adalah bagaimana matriks bisa digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya solusi unik dalam sistem persamaan. Kita hanya perlu fokus pada matriks koefisien. Pertama, pastikan matriks koefisien adalah matriks persegi seperti ini. Matriks koefisien yang jumlah baris dan kolomnya tak sama bisa menyebabkan solusi tak hingga, redundancy, atau bahkan tidak ada solusi. Kedua, kita hitung determinan matriks koefisien. Nilai determinan yang tidak sama dengan 0 memastikan matriks koefisien bebas secara linier atau memenuhi kondisi non-singularity sehingga dihasilkan solusi unik. Solusi unik menunjukkan bahwa hanya ada satu set nilai untuk variabel-variabel yang memenuhi semua persamaan dalam sistem. Tidak ada solusi lain yang dapat memenuhi persamaan secara bersamaan dan tidak ada solusi tak hingga. Dari dua contoh matriks koefisien kita ini, determinan matriks pertama sama dengan 0, sedangkan yang kedua tidak sama dengan 0. Kesimpulannya, hanya sistem persamaan dengan matriks koefisien Y yang akan memiliki solusi unik. Baik, demikian video pembelajaran kita kali ini. Dalam video ini kita telah mempelajari konsep dasar matriks dari mulai operasi matriks hingga ke pengidentifikasian solusi unik dalam sistem persamaan linier. Memahami konsep-konsep dasar ini sangat penting sebagai langkah awal sebelum kita melangkah ke penyelesaian sistem persamaan linier menggunakan teorema matriks dalam konteks analisis ekonomi statik. Terima kasih telah sabar menyimak dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya.